Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-18 dari 81 topik. Pengertian gugatan, syarat menggugat, siapa dapat menggugat dan digugat, bentuk, syarat, dan tempat gugatan diajukan, bagian keempat. Dalil gugatan yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum. 1. Pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi. Di sini dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum. Kasusnya sebagai berikut, P dilaporkan oleh T telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan proses penyidikan sampai pada pemeriksaan pengadilan. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas terhadap P setelah putusan berkekuatan tetap. P mengajukan gugatan ganti rugi kepada terlapor, T. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut. A. Memang benar T melaporkan P melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu P telah diperiksa sampai proses pengadilan. Selanjutnya, pengadilan telah menjatuhkan putusan menyatakan P bebas. B. Akan tetapi, putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat T melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya. Sedangkan masalah apakah tindak pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya memang mempunyai dasar. Namun demikian, oleh karena landasan dasar hukum gugatannya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima. Kasus yang sama dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung yang lain, yang menegaskan, gugatan wan prestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat penegak hukum. Pendapat yang sama mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 2329K, PDT, 1985 tanggal 18 Desember tahun 1986, yang menyatakan, adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasar laporan tersebut, tindakan itu dianggap sah menurut hukum apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan material yang diatur pasal 20 Jo pasal 21 ayat 4 KUHP. Sedang mengenai pemberitaan pemeriksaan perkara di pengadilan berdasarkan laporan itu tidak bertentangan dengan hukum, karena persidangan itu dilakukan sesuai asas terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam pasal 153 KUHP. Dalam hal seperti ini, wartawan bebas mempublikasikan proses persidangan. 2. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal. Di sini dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum. Kasus dalam contoh pertama, berkenaan dengan perjanjian future commodity trading. Mahkamah Agung mempertimbangkan, A. Perjanjian future commodity trading tidak dibenarkan dalam lalu lintas perdagangan karena sejak terjadi heboh perdagangan seperti itu pada tahun 1977, Departemen Perdagangan telah mengeluarkan instruksi tanggal 18 Juli tahun 1977 nomor 0301 V 1977 yang melarang bentuk dan cara perdagangan dimaksud. B. Ternyata perjanjian account agreement yang diperbuat penggugat dan tergugat adalah pada tanggal 21 Oktober berarti perjanjian itu dibuat sesudah perdagangan semacam itu dilarang sehingga dasar kausa perjanjian tidak halal, atau onjorlov de orzak, berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata. Contoh kedua, berkenaan dengan perjanjian berisi syarat, bahwa apabila debitur melakukan wan prestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur. Perjanjian berisi syarat dengan tegas dilarang pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, menentukan janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji, batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan ini, jika gugatan yang diajukan bertitik tolak dari dalil perjanjian bersyarat yang menuntut penyerahan hak pemilikan suatu jaminan, misalnya tanah, maka gugatan itu dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Sebenarnya masalah perjanjian bersyarat seperti itu sudah lama tidak dibenarkan dalam praktik peradilan. Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmaja dalam catatan terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 3438K, PDT, 1985 tanggal 9 Desember tahun 1987 antara lain menyatakan, nomor 33, suatu utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan jual beli tanah,
manakala si debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat. 3. Gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, atau PMH, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Penegasan tentang ini dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, atau SEMA, menjelaskan, a. Pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan atau apakah dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas kesalahan yang dilakukan hakim tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikembangkan melalui jurisprudensi dan pendekatan ilmu hukum. B. Dari segi pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya dan pada umumnya ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang salah dalam melaksanakan tugas bidang peradilan. Demikian juga negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan dalam melaksanakan fungsi peradilan. C. Dari segi pendekatan jurisprudensi, antara lain dapat dikemukakan putusan yang mengatakan, terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum, atau rekat mideleri, sehingga undang-undang secara tuntas telah memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya, melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali, untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Sehubungan dengan itu, tidak dapat dibenarkan adanya kemungkinan bagi pihak yang telah mempergunakan segala upaya hukum yang tersedia, namun tidak berhasil, kemudian dalam gugatan menggunakannya untuk menggugat negara berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Karena hal seperti itu menjadikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap menjadi sasaran sengketa. A. Begitu juga dari segi pendekatan independensi peradilan, atau judicial independency, the judge acts committed in the exercise of judicial function. B. Dalam SEMA tersebut juga dikemukakan perbandingan hukum, atau comparative law, dari beberapa negara, antara lain, Pakistan menegaskan. In Pakistan no judge is liable in a civil action anything done a good fight. Di Amerika Serikat, hakim mempunyai kekebalan, atau immunity, terhadap gugatan ganti rugi, walaupun terhadap tindakan yang dianggap mengenai perbuatan tidak dengan iktikat baik secara korektif sifatnya. Malaysia telah mengatur tentang hal ini dalam Section 14 Court of Judicature Act 1969 yang berisi ketentuan antara lain, seorang hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digugat dalam pengadilan secara perdata atas suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi peradilan tanpa mempersoalkan apakah tindakan tersebut melampaui batas wewenang. 4. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu kasus. Penggugat sebagai debitur mengajukan gugatan kepada kreditur yang berisi dalil agar kreditur memberi penetapan kepastian berapa jumlah utangnya atas alasan untuk menghindari terjadinya pembayaran yang tidak diwajibkan atau onversul di GB Taling. Terhadap gugatan demikian ini Mahkamah Agung mempertimbangkan a. Gugatan diajukan tanpa didasari adanya persengketaan mengenai jumlah utang. B. Penggugat sebagai debitur pada dasarnya dibebani kewajiban untuk membayar utang dan tidak mempunyai hak terhadap kreditur. C. Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak baru dapat dibenarkan hukum apabila timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain. Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa seperti dalam kasus di atas, disebut juga tidak memenuhi syarat material gugatan. Hal ini dinyatakan dalam putusan lain Mahkamah Agung, yang menegaskan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum, atau sengketa hukum, antara kedua belah pihak. 5. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. Mengenai ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang disebutkan dalam luntutan, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun, penerapan tentang hal ini tidak boleh terlampau ketat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan putusan lain dari Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa dalil pokok adalah tuntutan pembagian keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, meskipun hak itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi dalam persidangan penggugat mampu merinci berdasarkan pembuktian,
kelalaian perincian dalam surat gugat dapat ditolerir, sehingga hilang cacat formilnya. 6. Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan. Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas. Kasus demikian ini ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bahwa dalil gugatan menyatakan penggugat sebagai penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian penggugat menggugat pemilik agar pengadilan negeri menyatakan penggugat sebagai pemilik atas alasan kadaluarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai. Gugatan seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan. 7. Hak atas objek gugatan tidak jelas. Dalil gugatan yang tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan salah satu putusan Mahkamah Agung. Di dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. Dalam hal seperti ini, tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan objek sengketa, sedangkan seharusnya mesti jelas apakah sebagai pemilik, penyewa atau pemakai. Demikian gambaran berbagai klasifikasi gugatan yang tidak mempunyai dasar hukumnya. Namun perlu diingat, gambaran di atas belum meliputi segala permasalahan, masih dapat diperluas dengan berbagai masalah lain. Itulah topik ke-18 Hukum Acara Perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.